Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Om pagi, Swastiastu, Bu. selamat pagi Bu. Oke, sepertinya semua sedang dalam keadaan bahagia ya. Semoga Ya hari Ibu ini Guru. kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, supaya dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan senang hati dan konsentrasi ya. Ya Bu Guru. Sebelum Ya Bu. ya, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang bisa membantu? Siapa yang bisa membantu memimpin doa? Bisa Kadek Suyanti, bisa bantu Ibu untuk memimpin doa ya hari ini. Siap Ibu. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan inspirasi oleh Ide Sang Yang Widiwasa Dewi Saraswati. Baik, ambil sikap pamustika doa belajar, mulai. Om Purwejato Brahmanam Brahmachari Dharma Wasanastapa Suratista Tasmajatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwo Amertam Sakam. Om Santi 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 Om. Selesai. Terima kasih Kadek Suyanti. Ya Ibu. Ibu lanjutkan dengan mengabsen hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oh, hadir Hadir semua. semua masuk Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti pembelajaran agama ini ya. Anak-anak, hari ini apa masih ingat minggu lalu Ibu sudah memberikan materi terkait pembelajaran hari ini. Masih ingat enggak apa materi yang akan kita bahas? Ada yang Ya Ibu ingat? Guru, Iya. Punarbawa Bu. Oke, Punarbawa. benar. Berarti semua siswa-siswa di sini, anak-anak sekalian, berarti sudah belajar ya kemarin malam ya? Ya Sudah? Bu Ya, Guru. Bu. Oke. Nah, hari ini terkait dengan pembelajaran yang minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri ya. Nah, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik atau anak-anak dapat memahami dan mampu menganalisis pengertian dari hukum karma dan punarbawa. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak sekalian memahami dan mampu menganalisis hakikat dari punarbawa. Nah, sekarang sebelum Ibu memaparkan materinya, Ibu ingin tahu apa itu punarbawa? Apa itu punarbawa? Ada yang bisa menjawab apa itu punarbawa? Tama mungkin? Punarbawa itu reinkarnasi, Bu. Reinkarnasi, benar sekali. Ada yang lain lagi? Saya Ya, Swamba. Bu. Bu. Saya, Bu. Ya, Lahir Ramini lagi, Bu. boleh. Lahir Ramini. lagi, Bu. Lahir lagi ke Lahir dunia. lagi, katanya lahir berulang-ulang. Benar sekali, Ramini. Kemudian yang lain, ada lagi? Ada lagi enggak? Swamba, mana Swamba? Ini siswa yang paling Bu, pintar. hadir. Iya. Apa Kelahiran Swamba? kembali, Bu. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Oke, semua jawabannya itu sudah mengena ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu punarbawa? Pengertian punarbawa. Punarbawa secara etimologi, punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta ya anak-anak ya. Berasal dari dua akar kata, yaitu yang pertama ada namanya punar, yang artinya apa?
Lagi. Lagi. Oke, yang kedua berasal dari akar kata bawa yang artinya menjelma atau terlahir. Ya, jadi punarbawa berarti kelahiran yang terulang-ulang atau menjelma kembali ke dunia ini. Itu namanya punarbawa. Coba Rolina, apa tadi yang Ibu bilang punarbawa? Kelahiran yang berulang-ulang kali, Bu. Oke. Nah, punarbawa sering dikaitkan atau memiliki makna yang sama dengan samsara. Samsara itu memiliki pengertian terlahir kembali atau reinkarnasi. Nah, punarbawa juga disebabkan oleh hukum atau karma wasana dari kehidupan seseorang tersebut, ya. Jadi punarbawa itu disebabkan oleh hukum karma. Nah, punarbawa disebabkan oleh hukum karma yang dilakukan seseorang, setiap makhluk hidup di dunia ini, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Ada yang tahu apa itu karma pala atau hukum karma? Ada yang tahu? Dan perbuatan, Ibu. Iya, karma pala. Terdiri dari dua akar kata, karma dan pala. Karma itu berarti perbuatan, pala itu artinya buah atau hasil. Jadi karma pala itu memiliki pengertian hasil dari perbuatan kita, gitu ya, anak ya. Nah, ini dia. Karma artinya perbuatan dan pala itu adalah hasil. Jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan. Nah, pada hakikatnya setiap manusia tidak bisa lepas dari hukum karma tersebut karena memiliki sifat yang alami. Kelahiran kembali atau punarbawa setiap manusia disebabkan oleh 3 karma. Jadi karma pala itu bisa dibedakan menjadi 3, nak. Ya, yaitu yang pertama adalah dulu sekarang, sekarang, dan sekarang, dan akan datang. Pernah nggak mendengar itu? Pernah nggak mendengar? Pernah, Bu Guru. Pernah, oke. Ini dia. Nah, yang pertama, pembagian karma pala. Ada namanya sancita karma pala. Apa itu sancita karma pala? Endang, coba. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan yang dulu belum sempat kita nikmati dan sekarang baru kita nikmati. Benar nggak, Bu Guru? Iya, benar sekali, Endang. Kamu memang pintar ini. Sancita karma pala merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan dinikmati kembali pada kehidupan yang sekarang. Jadi, sisa-sisa karma yang terdahulu masih dinikmati sekarang. Contohnya, Ibu, saya di kehidupan sekarang terus berbuat baik, Bu. Tidak pernah saya jahat kepada orang. Tetapi kenapa, Bu? Hidup saya selalu sengsara, tidak pernah bahagia. Itu penyebabnya adalah masihnya atau adanya masih pengaruh apa? Sancita karma pala. Sisa-sisa terdahulu masih kita nikmati pada kehidupan sekarang. Yang kedua, ada namanya prarabdha karma pala. Apa itu prarabdha karma pala? Nah, ini dia. Prarabdha karma pala merupakan hasil dari perbuatan kita pada kehidupan saat ini dan dinikmati juga pada kehidupan saat ini. Jadi instan sifatnya ya. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Prarabdha karma pala? Ada enggak? Enggak ada? Oke, Ibu memberikan Ada, Bu, contoh. ada. Apa, Ada, Bu. Swambe? Ya, Swambe? Misalnya makan cabai, Bu. Makan cabai Oke. sekarang, pedasnya juga sekarang, Bu. Pintar, Swambe.
Jika kita memakan cabai, cabai itu rasanya kan pedas kan ya. Kalau kita memakan cabai, otomatis rasa pedas itu langsung kita rasakan. Itu salah satu contohnya. Jika sekarang kita memukul orang, pasti orang itu akan balik memukul kita gitu misalnya. Bisa contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya Kriyamana Karma Pala. Kriyamana Karma Pala, apa itu? Hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan ini belum sempat dinikmati, maka akan dinikmati pada kehidupan yang berikutnya atau akan datang. Ya, sudah mengerti tentang pembagian karma pala ini? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan kembali. Nah, di dalam Weda disebut karma pala ngaran ike palaning gawe hala ayu, yang artinya karma pala adalah akibat dari baik buruknya suatu perbuatan atau karma. Itu terdapat dalam sloka Tara 68 ya. Hukum karma dapat menentukan seseorang hidup bahagia atau menderita. Jadi, setiap orang berbuat baik atau sube karma pasti akan menerima hasil perbuatan baiknya. Begitu juga sebaliknya. Jika dia berbuat tidak baik, maka dia mendapatkan hasil yang tidak baik pula, gitu ya, Nak ya. Nah, setelah kita mendalami pengertian tentang punarbawa, yang kedua Ibu akan membahas tentang hakikat punarbawa. Ini, kehidupan ini sangat rahasia. Kita sebagai manusia hanya diberi kesempatan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berbuat yang baik. Di dalam ajaran agama Hindu, ajaran yang berbuat baik itu terdapat dalam ajaran apa? Trikaya Parisuda, Bu. Oke, Trikaya Parisuda, ya. Trikaya Parisuda. Artinya apa, Ramini? Jangan ngantuk. Jika perbuatan yang baik itu yang disucikan, Bu Guru. Iya, benar sekali, Ramini. Ya, 3 perbuatan yang baik atau disucikan. Perbuatan yang baik itu mencakup berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertingkah laku atau berperilaku yang baik pula. Jadi, di dalam kehidupan kita ini, sebaiknya kita mengamalkan ketiga ini. Dari pikiran, kemudian turun ke perkataan, kemudian bersikap atau bertingkah laku. Gitu ya. Nah, kemudian karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya, itu semua adalah hasil dari karma sebelumnya. Jika semua itu bisa disadari dan mampu mengetahui bahwa hidup ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mengendalikan perilaku yang tidak baik menjadi baik, maka itu sesungguhnya adalah hakikat dari punarbawa. Nah, jadi punarbawa itu adalah merupakan suatu pedoman atau didasarkan atas dari perilaku yang merupakan karma seseorang. Ya, jika dia berkarma baik, maka hasilnya juga baik. Maka dia akan terlahir jadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Jika dia berbuat jahat atau tidak baik, maka dia akan terlahir juga tidak baik pula. Nah, di dalam pengetahuan Pancamaya Kosa dijelaskan bahwa dalam lapisan badan ini karma wasana yang menyebabkan punarbawa. Ada yang tahu apa itu Pancamaya Kosa? Ada? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu. Tidak. Oke, Tidak ini dia. tahu. Coba Suti, baca apa pembagian dari Pancamaya Kosa? Ada 5, panca itu 5 ya. Lapisan Iya, Bu tubuh. Guru. Ya. Ananda Maya Kosa, Widna
Mayakosa, Mano Mayakosa, Pramana Mayakosa, dan Ananda Mayakosa, Bu Guru. Mayakosa. Oke, Suti terima kasih. Ada Ananda Mayakosa, Wijnana Mayakosa, Mano Mayakosa, Pramana Mayakosa, dan Ana Mayakosa. Ya. Panca Mayakosa. Ana Mayakosa, food seed itu terbuat atau berasal dari makanan dan minuman. Yang kedua, ada prana mayakosa, terbuat dari prana atau energi. Yang ketiga, mano mayakosa, terbuat dari alam pikiran. Wijnana mayakosa, terbuat dari pengetahuan. Kemudian, ananda mayakosa, terbuat dari rasa kebahagiaan. Keberadaan Punarbawa hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan karma baik, bukan suatu yang negatif. Dengan demikian, akan terwujudnya kehidupan yang lebih seimbang. Adanya kesenangan dan penderitaan dalam hidup kita ini semua disebabkan oleh karma dari kehidupan yang terdahulu atau karma dari kehidupan yang sekarang. Maka hendaknya kita selalu berbuat apa? Berbuat yang baik agar kita mendapatkan sesuatu yang baik pula. Nah, begitu anak-anak penjelasan dari Ibu tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada? Tidak, Bu. Oh, tidak. Bu Oke. Guru. Jika tidak hari ini atau pertemuan ini, Ibu ingin mengevaluasi, Ibu ingin membentuk kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi. Yang pertama, kelompok 1 diketuai oleh Swambayasa. Anggotanya adalah Ramini, Yudi Pratama, Suti, Merte. Kelompok yang kedua adalah diketuai oleh Swiyanti, Endang, Sumendri, Rolina, dan Sude. Ya, nanti yang kalian kerjakan adalah kalian menganalisis atau memaparkan kembali apa saja yang terdapat dalam materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Itu dikerjakan di dalam buku tulis. Kemudian, jika sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas, dipresentasikan oleh perwakilan kelompok kalian. Nah, sekarang silahkan mencari kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, ya. Mungkin ada kesulitan dalam mengerjakannya? Ketua kelompok, silahkan. Ada yang kesulitan? Untuk kelompok 1, Swambayasa, sudah selesai? Belum, Bu. Swambayasa? Masih berdiskusi, Belum. Bu. Ya, waktunya Belum, tinggal Bu. Sedikit lagi, sedikit. Bu. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui hasil dari diskusi kelompok 1 digawangi atau diketuai oleh Swambayasa. Ayo Swambayasa, apa yang dapat kamu paparkan kembali atau apa yang kamu dapat dari pemaparan materi yang Ibu tadi berikan? Silakan dianalisis Swambayasa. Wakili teman-temannya. Tentang Trikayu Parisuda, Bu. Ya, boleh. Tadi Ibu menyebutkan tentang Trikayu Parisuda, bagaimana kita harus berpikir, berkata, dan berbuat yang baik, Bu. Yang Oke. nantinya itu juga akan mempengaruhi karma pala kita. Jadi kalau kita berbuatnya baik, pastinya hasil perbuatannya baik. Kalau perbuatannya buruk, hasilnya pasti buruk. Itu, Bu. Iya, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kasih 2 jempol ya. Kelompok 1, pintar. Oke, sekarang kelompok 2 tidak boleh kalah ya. Kadek Suyanti sebagai ketua, silahkan mewakili temannya. Siap, Bu Guru. Ya, Dapat kami sampaikan bahwa karma pala, Punarbawa ya. adalah kelahiran berulang-ulang
dan di mana karma pala ini Punarbawa ini ditentukan oleh karma pala. Dan karma pala terbagi menjadi 3, yaitu ada Sancita karma pala, Kriyamana karma pala, dan Prarabdha karma pala. Dan dilandasi dengan ajaran Trikaya Parisuda. Terima kasih, Bu. Oke, baik sekali. Suyanti juga dapat 2 jempol ya. Sudah mengerti berarti Kasih, Bu. semuanya. Oke, karena saya rasa atau Ibu rasa semua siswa sudah mengerti atau sudah cukup paham dengan apa yang Ibu paparkan tadi. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan dari materi yang telah Ibu beri. Ya, seperti pemaparan Kadek Suyanti tadi adalah Punarbawa itu dikarenakan adanya hukum karma. Baik akan menimbulkan baik, tidak baik akan menimbulkan tidak baik. Jadi semua itu didasarkan atas Trikaya Parisuda, ya, 3 perbuatan yang disucikan dari berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita mengimplementasikan atau mempraktekkan hal tersebut. Harus berkata yang baik, harus berbuat yang baik, dan juga berpikir yang baik. Begitu anak-anak ya. Nah, hari ini saya rasa cukup. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan diberikan pada minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang nilai-nilai ajaran Punarbawa sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas diri. Nanti anak-anak tolong pelajari di rumah ya materi tersebut. Ya, Ya, Bu. Bu Guru. Oke, terima kasih. Nah, akhir kata, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu Tidak, Guru. Bu Guru. Oke, terima Sudah. kasih. Terima kasih hari ini anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sudah konsentrasi, ya. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Santi, Santi, Santi. Oh. Oke. Nama mata kuliahnya apa yang diajarkan mata pelajaran dia? Tentang ajaran Punarbawa nih ke Bapak di Iya, kelas Punarbawa. 10 nggih, di kelas 10 SMA fase E nih ke. Nggih. Bisa nggak Ibu tayangkan sedikit ya ininya RPP-nya ya? Bisa ya? RPP Pak, nggih yang Hmm. ini. Biar saya lihat pintas gitu. RPP-nya seperti apa? Nggih Bapak. Nah, niki Bapak. Niki Pak. Ampura. Nggih. Modul ajar niki Bapak yang memakai kurikulum Merdeka ini. Oh ya ya. Nggih Bapak. Niki tujuan, KKTP, kemudian asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, nggih Bapak. Niki Tujuan pembelajarannya apa? Coba lihat ke atas lagi ya. nggih. Niki Pak. Niki Ya. yang memakai keseluruhan tiang cantumkan niki Bapak tujuan pembelajarannya, tetapi dalam pertemuan pertama tiang menguraikan tentang pengertian dan hakikat Punarbawa, Pak. Inggih. Terus kata coba diangkat ya. Niki Pak. Ya. Inggih. Oh, profil pelajar Pancasila sudah masuk ya. Inggih niki, sampun Bapak. Kelas 10 SMK Saraswati Tabanan. Inggih. Coba diperlihatkan cara isi model P5-nya. Model P5 di modul di sini tidak Kenten Pak, tidak dicantumkan tentang P5, cuman di sini
wenten profil Pancasilanya kita langsung prakteknya nih ke Pak. Tidak langsung dicantumkan Bapak kalau di sekolah kami. Ada model yang bisa menjadi dasar penggunaan ini. Penggunaan Pada struktur P5-nya nih seperti Kak. ini sudah biasa di sana digunakan. Inggih Bapak, inggih. Jadi profil pelajar Pancasilanya ya disebutkan saja unsur-unsurnya, kemudian Nggih. implementasinya dalam bentuk apa itu? Contoh-contoh dalam kegiatan. Nggih, contoh dalam kegiatan pembelajaran kita kaitkan secara langsung dalam pembelajaran nih ke Bapak. Oke. Nggih. Terus naikin. Saya ingin lihat bagian bawahnya, pelan-pelan dikit, pelan-pelan ya. Nggih. Agak zoom dikit, Gek. Agak zoom dikit. Perbesar ya gini ya. Iya, memang ini tulisannya agak kecil memang. Nggih, Iya. nggak bisa. Di bawah, di bawah. Itu dah. Nggih, nggih. Ya bisa. Pemahaman bermakna, kemudian pemahaman pemantik, apa pertanyaan pemantik. Ini asesmennya nih. Tanpa kenten persepsi nih ke Bapak, kita memancing persepsi. kita memancing pemantik siswa ya. yang ke apa yang diketahui kenten Bapak. Oke, lanjutkan QR pembelajaran. Niki Pendahuluannya apa? Niki pendahuluan. Kemudian kegiatan inti, menayangkan PPT, tadi sampun kegiatan kelompok. Niki Bapak. Coba Ibu sedikit terangkan ya dalam konteks P5 itu jabaran dalam pembelajaran apa itu ya? Kalau misalnya Kenten bertakwa kepada Tuhan, Nika, kita implementasikan dengan berdoa dulu sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran Nika Bapak. Ya. Kemudian kemandirian bisa nanti di situ didiskusi, gotong royong juga bisa didiskusi Bapak. Terus berkaitan dengan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan itu ada nggak di sini dijabarkan? Di musyawarah Nika bisa dilihat atau diimplementasikan di kegiatan inti Niki Bapak, kegiatan kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran di inti kita membentuk kelompok di dalam kelas untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas kenten Bapak. Ya. Nggih Bapak. Oke, tolong direkam ya, direkod apa yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Nggih Bapak. Dan kalau bisa ya teman-temannya juga memperhatikan, saling bantu ya. Yang bantu sehingga tidak ada yang blank, sehingga tinggal upload saja nanti dan kita bisa mencermati gitu ya apa yang Ibu telah lakukan dalam proses pembelajaran ya, peer teaching-nya seperti apa, kemudian proses pembelajaran seperti apa, kita bisa cermati kembali berulang-ulang ya. Untuk melihat secara lebih detail apa sih yang telah dimuat, apa sih yang telah dilakukan, apa sih yang harus diperbaiki. Nah, jadi hal seperti itu biar dapat saya lakukan. Ini untuk melakukan kegiatan ujian kompre ini kan berlangsung dari sampai hari Selasa ya. Nggih Bapak. Ya. Saya inginnya tuntas semua hari ini gitu, sebab terus terang saja saya tidak pernah waktu untuk mengadakan penelitian lapangan. Saya sungguhnya agak stres nih karena memang tidak pernah ada jeda sedikit pun ya. Termasuk saya hari ini melewatkan 2 kegiatan yang memang harusnya saya buka acara di Bangli dan juga di tempat lain ya. Ini benar-benar kita tersita waktunya, oleh karena itu saya ya kalau bisa Bapak Ibu dapat menuntaskan hari ini sampai jam berapapun gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Ini biar sama-sama enak kalau Bapak Ibu tuntas hari ini kan juga enteng ke depan gitu. Saya juga seperti itu ya. Karena memang belum lagi tugas rutin di Dekana itu penuh sekali ya. Saya mohon maaf ini out of context, ini persoalan pribadi saya terpaksa saya sampaikan. Saya mungkin paling lama menonton penelitian ya, karena penelitian
yang saya lakukan seluruh Bali belum sempat saya lakukan, sementara sudah mau pertanggungjawaban. Jadi saya juga agak ini berpikir gimana ngaturnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya dapat menuntaskan hari ini gitu ya, sehingga ke belakang lebih enteng gitu ya. Kira-kira bisa nggak seperti itu ya? Bisa, Oke, Pak. teman-teman. Bisa, Kita- Pak. Oke, Ya. bisa kocap nih ke Tapi Bapak. yang minta Pak Somayasa nanti terakhir nih, karena laptopnya masih bermasalah Pak. Oh gitu. Ya Nggih. kalau memang toh ada 1-2 orang yang tidak bisa hari ini, bisa juga hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Ya, saya juga tidak terlalu gini ya. Yang penting sudah Iya mayoritas Bapak, sukses semua. mahasiswa bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dalam kegiatan ini, sehingga beban kita lebih berkurang ke depan gitu ya. Kalau hanya 1-2 orang, sisanya nggak apa-apa gitu ya. Setuju, Pak. Ya, dan saya juga berupaya membantu agar bagaimana caranya Bapak Ibu bisa lolos gitu. Itu juga merupakan tanggung jawab saya gitu ya. Dan saya Iya, setelah Pak. instruksikan kepada kawan-kawan dosen semua di LPTK ya supaya kalau sebagai juri yang adil tetapi juga tidak idealis gitu ya. Kalau idealis ya memang agak ini susah, namanya idealis segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang seharusnya gitu, bukan apa yang semestinya gitu ya. Ya karena kalau idealis itu segala sesuatunya harus linear. RPP-nya harus seperti ini, formatnya harus seperti ini, kemudian kegiatan PBL-nya, kalau memang PBL apa harus dilakukan dalam pembelajaran harus jelas, kalau PJBL apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran harus jelas, kalau menampilkan P5 itu apa yang harus dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran, nah semua itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Itu kalau memang dalam posisi idealis dia. Tapi kalau dalam posisi yang netral dalam arti tidak terlalu idealis tapi tidak terlalu longgar gitu ya. Oleh karena itu saya juga mengharapkan Bapak Ibu dapat menyajikan RPP, menyampaikan RPP yang paling baik menurut Bapak Ibu dan juga dapat digunakan sebagai materi dalam peer teaching ini ya. Dalam uji komprehensif ya memang juga harus dilihat dari aspek kegiatan Ibu dalam peer teaching dalam pembelajaran ya. Oke. Kita bisa lanjutkan ya ke depan. Siapa lagi yang